Halo, selamat jumpa. Mudah-mudahan Anda tidak bosan menonton YouTube-nya Romo Komang. Pada pagi ini saya ingin memperkenalkan apa-apa yang ada di seminari ini dan bagaimana karena sampai sekarang masih pandemi, masih begitu menggeliat ya, sehingga anak seminari kami belum datang ke asrama. Nah, mestinya teorinya mereka datang Juli, undur kemudian Agustus, kami undur sampai September sampai lihat situasi dan perkembangan COVID yang mudah-mudahan mereka semua sudah divaksin ya. Karena kami 2 kali mengalami gelombang COVID. Yang pertama 4 anak, yang kedua 28 anak. Dan dengan bantuan banyak pihak akhirnya semua tercover dan mereka bisa libur. Kemarin bulan awal Juni mereka sudah libur. Dan sampai sekarang kami belum bisa memastikan kapan datang. Di latar belakang Anda melihat bagaimana tulisan Seminari Menengah Roh Kudus Tuke, itu lobi kami. Kemudian nanti kami punya ada kapela di sampingnya nanti, ada kapela di samping, dan kapela inilah bangunan yang sejak pertama oleh pendiri Romo Sadek didirikan. Kapela ini sangat penting karena disitulah kami pagi merayakan Ekaristi, kemudian siang, sore, malam kita doa di situ. Kemudian kami juga punya masing-masing ada, karena kami 2 tingkat SMP dan SMA. Tentu ini satu umur yang bagaimana ya? Kadang usia mereka sama-sama remaja, sama-sama nakalnya, sehingga SMP punya asrama sendiri, SMA punya asrama sendiri dengan pamongnya, dengan perfectnya sendiri. Anak kami sekarang yang sesuai dengan tahun terakhir jumlah anak kami 121 SMP dan SMA dari berbagai macam tempat dan pulau. Dari kepulauan, dari Timika ada, dari Larantuka, Lembata, kemudian dari ND, dari ND, kemudian dari Ruteng, Labuan Bajo, ya. Dari Lombok juga ada, Sumbawa ada, dari Bapak Surabaya, Jakarta ada semua, di Batam juga ada mereka semua. Jadi bagi saya ini sebenarnya yang Indonesia, ini sebenarnya yang sangat multikultural. Dan tentu hal itu pertama ada hal yang membahagiakan. Kalau mereka bisa lulus dan menikmati selama 5-6 tahun atau 4 tahun, mereka kan sangat cerdas untuk berkomunikasi dengan berbagai macam orang. Tapi kalau tidak, mereka kan selalu mengalami konflik budaya. Karena kan masing-masing style beda orang omong. Orang Kupang beda omongan orang Bali. Orang Papua beda omong dengan orang Larantuka. Kadang kan seperti itu. Kadang maksudnya baik, tapi kalau suaranya agak tinggi, pikir tuh emosi. Orang Jawa itu lebih halus lagi semua itu. Dan juga kami masing-masing ada kelas. Karena selama pandemi ini untuk mengefektifkan waktu yang ada, sehingga masing-masing wali kelas memberikan pembelajaran lewat Zoom. Itu teknologi yang cukup bagus ya, di mana anak-anak bisa semua hadir, meskipun ya kalau tanya efektivitasnya pasti tidak efektif. Karena mungkin mereka bisa main-main sedikit, tapi saya kira ini hal yang harus dibuat. Begitu. Dan untuk pembinaan karakter pasti lewat orang tua di rumah semuanya. Kami di sini dibantu oleh kami ada Romo, ada Pak Romo yang standby di sini membantu di sini. Ada Romo Hadi, ada Romo Marcel, ada Romo Sintus, ada saya Romo Komang, ada satu baru lagi, satu tambahan Romo Maksi, dan 2 frater yang pastoral. Kami dibantu 3 frater RVM yang membantu di keuangan, membantu di dapur, dan membantu di pelayanan rumah tangga. Sedangkan di dapur kami ada beberapa ibu, 7 ibu yang standby selalu. Karena masa pandemi ini kami atur waktu sehingga ya rumah mesti bersih, kan rumah besar ya. Bayangkan kelas-kelas kalau nggak dipakai 2 bulan, apu bayangkan tebalnya berapa senti. Sehingga itu hal semangat yang ingin saya katakan bahwa karyawan, staf melayani dengan penuh hati. Bagaimana kami kapan mereka datang, kami nggak tahu. Tapi kami ingin berikan batasan, mudah-mudahan semua kita punya di Bali minimal ya, 80% divaksin minimal bagus. Dan minimal anak seminari kalau sudah divaksin minimal lah. Meskipun pasti akan kena, tapi tidak separah kalau tidak divaksin. Nah itu penting. Sehingga wajib siapapun yang namanya bangsa Indonesia wajib divaksin. Kami sudah para staf 2 kali semua, karyawan sudah 2 kali semua divaksin. Mudah-mudahan itu memberikan sedikit rasa aman, sehingga
COVID ini bukan lagi pandemi, tapi endemi, semacam flu biasa. Kena pasti kena kita nih. Tapi tidak separah kalau kita mungkin sampai sesak napas dan sebagainya. Dan tentu hal yang paling penting, bagaimana kami punya Gua Maria. Gua Maria itu Maria Fatima, dan di depan itu ada mata air, sumur bor. Dan itu yang dulu minimal zaman saya tahun 82, 85, kami air setengah mati. Kan 86 ditemukan, saya mendengar cerita itu bagaimana awal mulanya sumur bor dibuat. Yang dulu sekarang kami ulang lagi karena yang dulu agak ambrol dia, kemudian baru dibor di sampingnya. Air deras sekali. Nah, sehingga tiap tanggal 13 kami mensyukur itu karena itu pertama bukan tiba-tiba, tapi adalah penyelenggaraan ilahi lewat Bunda Maria. Sehingga sekarang air sebenarnya cukup air, sehingga anak kapanpun mandi air belum mengalir. Nah, aktivitas yang lain selain kelas, kami punya ruang rekreasi, itu punya ada. Itu penting itu karena anak-anak kan ada lapangan basket, ada lapangan bola, karena mereka butuh energi mereka begitu besar sehingga perlu diungkapkan. Kalau main bola tuh, bola baru udah sampai sebulan habis sudah. Gak tendang keras-keras, kena di pagar, mungkin nancep kena kawat, habis sudah dia. Hanya karyawan juga ada sawah sedikit, 25 are di sebelah timur lapangan. Mereka isi sayur sedikit ya. Ada juga lele, ada sedikit babi ya, sekedar untuk menambah income kalau perlu ya, itu untuk menambah uang dapur begitu. Karena anak yang sekian kalau normalnya itu untuk makan cukup juga ya, 60 juta itu nggak lari itu. Karena nggak mungkin mereka hanya makan nasi kosong, kan mesti ada lauknya sedikit. Lauk pun mesti sedikit variasi. Kalau hari-hari ikan kering mereka bisa pingsan itu. Nah, sesekali mungkin seminggu beberapa kali dapat lauk sedikit, ada ikan, ada sedikit ayam, ada kadang lele sedikit, kadang lebih kecap sedikit, ya. Sehingga mereka betul-betul menikmati. Dan tentu karyawan kadang juga mereka bosan ya, kadang juga baik. Tapi saya kira orang tua, ada anak muda karyawan kami ini, sehingga yang tua mendampingi yang muda dalam memberikan. Saya berkata kepada mereka, bagaimana kamu meracik menu bumbu supaya enak. Nah, anak ini penting. Lah pengalaman seperti itu yang saya alami di sini. Dan nanti Anda akan melihat bagaimana lapangan bola kami, bagaimana lapangan basket, lapangan voli, ini hal yang harus ada. Karena umur anak remaja ini umur SMP 12 tahun ya, sampai tamat SMP dia umur 15 kemudian sampai tamat SMA 18 tahun. Dan mereka bergabung di seminar ini dari jauh-jauh ya. Sekarang masih ada juga anak yang datang, dan satu dari Larantuka, terus satu dari Atambua. Mereka datang lebih awal, tapi sudah mereka sekarang mereka ikut di ruang guru, ikut belajar online dengan guru semua. Jadi betul-betul tantangan yang bukan berarti kita jadi mati, tapi justru kita berpikir bahwa kita tidak bekerja sendiri. Jadi saya senang sekali. Mudah-mudahan dengan ini Anda bisa melihat itu belakang itu Seminari Roh Kudus Tukel, di tempatnya di Banjar Tukel, di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Nah, kalau kebanyakan anak kami banyak dari luar pulau ya, dari luar pulau. Mereka semua kemarin, mungkin apakah karena tempat ini bagus atau karena tempat ingin supaya nanti orang tuanya kalau misalnya kunjung bisa main kembali, kah, saya kurang tahu. Tapi mudah-mudahan tahun ini juga dari yang tamat 17 orang ya. Dari mereka ada 7-8 orang yang meneruskan ke Senadi Tinggi. Ya memang sih saya pribadi kalau boleh saya berharap bahwa mereka yang sudah dari SMP masuk dan sampai SMA, logikanya ini kan seminari kan bukan sekolah umum biasa, sekolah khusus. Artinya semacam dikhususkan. Mereka sudah persiapan untuk meneruskan sampai Senadi Tinggi. Toh sana pun mereka nanti gagal tidak jadi imam, tentu kami berharap dia menjadi orang yang baik. Orang sejak suami yang baik, atau di rumah jadi umat yang baik. Karena memang karena itulah tujuan kami pertamalah pendidikan itu menekankan pembentukan karakter yang rajin sedikit, jangan malas-malas, ini penting ini. Ada bertanggung jawab, kalau kita kerjakan sampai selesai barang itu. Sehingga kami latih mereka, misalnya setelah mereka nyapu, ngepel, setelah mereka nyapu itu sapu dikembalikan ke tempatnya, lapel dicuci bersih, dikeringkan. Nah, kadang-kadang terjadi setelah mereka ngepel, mereka buang di mana-mana, taruh di mana-mana, mereka nanti cari, mereka bingung lagi. Ini yang hal yang tidak baik. Itu hal yang kecil, tapi bisa itu hal yang baik.
dan juga setia pada waktu ya. Kalau misalnya hari ini diberikan PR, jangan tunda sampai besok, kerjakan malam ini. Kalau dia tunda, dia akan lupa dan biasanya mereka tidak akan buat. Nah, ini yang harus kita tekankan pertama-tama, bahwa karakter itu hal seperti itu, yang kecil-kecil. Mungkin katakan gampang-gampang, tapi ini butuh ketekunan. Sehingga saya katakan pada frater yang pastoral di sini, tugasmu cukup berat ya, kami juga berat. Beda dengan di paroki ya. Paroki kan mungkin kegiatan mungkin hanya pagi, misa sebentar, kemudian sore. Tapi kalau di seminari ini, kalau dari bangun pagi 4:30 sampai tidur malam, dan terus begitu semuanya. Dan mesti all round ya. Kadang-kadang ada keran patah ya. Ada kadang-kadang juga mungkin ada pipa yang bocor. Saya pribadi kamar saya lengkap, itu ada tang, ada obeng, lengkap semua itu, ada lakban semua. Kalau perlu langsung tangan sendiri. Memang ada karyawan, tapi kadang sore kan nggak pulang karyawan kan, jadi alangkah bagusnya kalau kita bisa langsung tangani. Kadang yang paling sering itu shower, mereka copot kah, sebuah bilang katanya nggak tahu. Nah, lalu bilang nggak tahu itu bahasa yang saya bilang tuh bahasa nerakawi. Nggak tahu Romo, lupa Romo. Wah, seperti itu. Semoga kita yang mendengar saya punya YouTube ini, sekali waktu cari buka itu di YouTube, YouTube-nya Romo Komangka atau YouTube-nya Seminarika, yang seminari semuanya. Tidak, mungkin tidak luar biasa, tapi saya kira kami berusaha menawarkan sesuatu hal yang berbeda dari yang lain. Semoga dengan demikian anak kami yang lagi libur, yang menonton YouTube Romo Komang, komen bagaimana pendapatmu? Apakah kamu kerasan belajar online atau offline? Banyak berdoa bulan September, mudah-mudahan nilai COVID-nya menurun dan kalian bisa datang kemari dan belajar semula. Tentu Romo akan senang sekali. Yang dari Kupang jangan lupa CI, awas saya sedikit ke sini. Demikian, sampai jumpa, komen kalian ditunggu.